Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita taufik serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang mulia ini. InsyaAllah perkumpulan kita pada malam hari ini perkumpulan yang mengundang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, perkumpulan yang bisa menyejukkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perkumpulan yang bisa membahagiakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah perkumpulan kita pada malam hari ini perkumpulan yang bisa memberikan kita bekal untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Amin, Allahumma amin. Sesuai pada tema, kita sekarang berada di bulan Sya'ban. Sebelumnya kita berada di bulan Rajab, yang mana bulan Rajab ini adalah salah satu bulan daripada bulan Syahrullahil Hurum, daripada bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah bulan Rajab. Dan kita telah lewati itu bulan Rajab. Kemudian kita masuk sekarang ke bulan Sya'ban. Dan kita harus tahu bahwasanya Nabi Muhammad SAW senantiasa mengingatkan kepada para sahabatnya bahwasanya bulan Sya'ban ini adalah bulan yang banyak daripada manusia melupakan keutamaan bulan tersebut. Ini Nabi Muhammad sendiri yang mengatakan, syahrun katsirun yughfalu anhun nas. Bulan ini itu banyak manusia-manusia lalai terhadap kemuliaan bulan ini. Yang mana yang ada di pikiran seorang hamba, seorang manusia tersebut, bulan Rajab jelas bulan Syahrullahil Hurum, bulan mulia. Bulan Ramadan juga bulan yang agung. Akan tetapi antara bulan Ramadan dengan bulan Rajab ini bulan Sya'ban, dan bulan Sya'ban banyak yang lalai daripada umat Islam. Nabi Muhammad SAW sendiri. Sehingga Nabi Muhammad SAW ingin mengingatkan juga bahwasannya bulan yang diantara bulan Rajab dan bulan Ramadan ini juga bulan mulia. Sampai-sampai Nabi Muhammad mengatakan apa? Nabi Muhammad mengatakan Sya'ban syahri. Ketahuilah bahwasannya bulan Sya'ban ini adalah aku anggap bulanku sendiri. Rasulullah tidak menganggap bulan Rabiul Awal bulanku, tidak. Walaupun bulan Rabiul Awal di situ kelahiran Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi kenapa Nabi Muhammad SAW mengatakan bulan Sya'ban yang aku anggap sendiri sebagai bulanku? Bulan Sya'ban ini bulanku, kata Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad membanggakan bulan Sya'ban. Akan tapi banyak daripada kita umatnya tidak mengetahui ada apa sih di bulan Sya'ban ini. Kenapa kok Nabi Muhammad SAW menisbatkan bulan yang tidak terkenal kemuliaannya dalam tersebut, menisbatkan bulan tersebut kepada dirinya. Kalau bulan Rajab bulannya Allah, bulan Sya'ban bulanku, kata Nabi Muhammad SAW. Dan bulan Ramadan bulannya umatku. Di sini kita bisa ambil hikmah. Banyak sebenarnya yang terjadi di bulan Sya'ban. Tapi di sini kita ambil yang paling penting dan yang terpenting. Ketahuilah ikhwani rahimakumullah, sesungguhnya ketika di bulan Sya'ban ini ada peristiwa yang luar biasa. Ada suatu perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat penting untuk umat Islam, yang sangat berpengaruh untuk agama Islam, yaitu di bulan Sya'ban ini terjadinya perpindahan kiblat. Karena ketika itu umat Islam mulai dari awal Nabi Muhammad SAW mengajak umat Islam untuk sholat. Ketika itu Nabi Muhammad masih diperintahkan untuk menghadap ke Masjidil Aqsa. Jadi kiblatnya umat Islam dulu bukan Ka'bah, bukan Masjidil Haram, tapi kiblatnya umat Islam dulu di mana? Di Masjidil Aqsa, di Palestina sana. Dan ketika itu
sama kiblatnya umat Islam dengan kiblatnya orang-orang Yahudi. Jadi orang Yahudi ini dulu sholatnya juga menghadap kemana? Ke Masjidil Aqsa. Dan umat Islam di awal Islamnya Nabi Muhammad juga sholatnya menghadap ke Masjidil Aqsa. Akhirnya orang-orang Yahudi ini mengatakan kepada Nabi Muhammad, mengatakan kepada umat Islam, "Hai Muhammad, ketahuilah bahwasanya Allah atau Tuhanmu telah memerintahkanmu untuk telah menyamakan antara kiblatku dan kiblatmu, kiblatnya umat Islam dengan kiblatnya umat Yahudi. Kau sudah mengikuti kami di dalam kiblat kita, dan suatu saat kau pun akan masuk kepada agama kami," kata orang-orang Yahudi. Maka Nabi Muhammad SAW tidak mau. Kalau kita lihat kebiasaan Nabi Muhammad, kalau kita lihat membaca sirahnya Nabi Muhammad SAW, bahwasannya Nabi Muhammad ini paling tidak suka kalau dibilang mengikuti orang Yahudi. Nabi Muhammad paling tidak suka. Nabi Muhammad paling benci kalau dikatakan mengikuti daripada adat-adatnya orang Yahudi. Nabi Muhammad paling tidak suka. Sampai Nabi Muhammad ketika masuk ke kota Madinah, di kota Madinah ini yang tinggal di sana bukan hanya orang Arab, akan tetapi banyak juga orang Yahudi yang tinggal di situ. Maka ketika Nabi Muhammad SAW tinggal di kota Madinah, ketika itu ada sebagian orang Yahudi yang berpuasa. Orang Yahudi berpuasa. Nabi Muhammad tanya sama orang Yahudi, kenapa kau berpuasa pada hari ini? Orang Yahudi mengatakan, ketahuilah bahwasanya hari ini, kata orang Yahudi, tanggal 10 bulan Muharram, Asyura, tanggal 10 bulan Muharram. Kenapa kau berpuasa? Kata Nabi Muhammad. Iya, aku berpuasa karena di hari ini Allah menyelamatkan Nabi Musa daripada kejaran Fir'aun. Maka kami orang Yahudi merasa bersyukur karena telah menyelamatkan Nabi kami dengan ungkapan dengan berpuasa. Maka Nabi Muhammad mengatakan apa? Nabi Muhammad mengatakan, nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kami umat Islam lebih berhak untuk memuliakan Nabi Musa daripada kalian kau orang Yahudi. Maka Nabi Muhammad memerintahkan kepada umat Islam di hari itu untuk berpuasa juga. Akan tetapi Nabi Muhammad juga menambahi, mengatakan kepada umat Islam, kalau seandainya tahun depan kalian masih hidup dan kalian berpuasa di bulan Asyura, kalian jangan berpuasa di tanggal 10 saja, tapi tanggal 9-nya juga kalian harus berpuasa. Untuk apa? Untuk agar berbeda ibadah kita dengan ibadahnya orang Yahudi. Sampai segitunya Rasulullah SAW tidak mau, walaupun sama-sama berpuasa, tapi Rasulullah tidak mau mengikuti orang Yahudi. Bagaimana cara membedakannya? Sebelumnya kita puasa dulu, jadi kita puasa di Tasu'a, kemudian di Asyura. Ini umat Islam. Kalau orang Yahudi hanya di Asyura. Nabi Muhammad sampai ibadah saja tidak mau mengikuti orang Yahudi. Sama sekali Nabi Muhammad paling benci untuk dinisbatkan amalannya atau adatnya atau kebiasaannya dengan orang-orang Yahudi. Nabi Muhammad tidak suka. Maka Nabi Muhammad juga seperti itu. Ketika kiblatnya disamakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kiblatnya orang-orang Yahudi, Nabi Muhammad tidak suka. Nabi Muhammad sedih. Nabi Muhammad setiap hari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar dipindahkan kiblatnya. Berdoa, ya Allah pindahkan kiblat. Ya Allah, jangan kau samakan kiblatku dengan kiblatnya orang-orang Yahudi. Maka setiap hari Nabi Muhammad ini menunggu malaikat Jibril turun. Kapan malaikat Jibril ini turun untuk merubah kiblat? Kapan malaikat Jibril ini turun untuk mengirimkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala agar kiblatnya umatku pindah dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa menuju ke Masjidil Haram, ke Ka'bah. Terus Nabi Muhammad sampai diriwayatkan 17 bulan 5 hari baru ketika itu dipindahkan kiblatnya. Jadi umat Islam sempat sholat menghadap ke Masjidil Aqsa berapa? 17 bulan lebih, beberapa hari.
17 bulan umat Islam menghadap ke Masjidil Aqsa, kemudian Allah menurunkan ayatnya, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Wahai Muhammad, aku terus melihatmu bahwasanya wajahmu ini menghadap ke arah langit. Aku mengetahui wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, kau ini menunggu untuk dipindahkan kiblatnya. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Maka hari ini kata Allah Subhanahu wa taala, aku Allah akan memindahkan arah kiblatnya umat Islam kemana, ke tujuan mana yang kau inginkan wahai Muhammad. Kau ingin dipindah kemana kiblatnya umat Islam? Sesuka hatimu kata Allah Subhanahu wa taala. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Maka jelas yang ada di hatinya Nabi Muhammad ini ingin dipindahkan daripada Masjidil Aqsa menuju ke Ka'bah. Maka Allah memerintahkan, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Maka wahai Muhammad, pindahkan sekarang, perintahkan kepada umatmu. Perintahkan untuk apa? Untuk memindahkan itu kiblatnya ketika dia sholat, pindah dari Masjidil Aqsa menuju ke Masjidil Haram, ke Ka'bah. Maka ketika diturunkan ayat tersebut, Nabi Muhammad sangat bahagia. Nabi Muhammad bahagia dengan lantang Nabi Muhammad SAW membacakan ayat ini ke setiap para sahabatnya dan memerintahkan kepada para sahabatnya untuk menyebarkan ke setiap umat Islam di pelosok-pelosok kota Madinah dan kota Mekah ketika itu. Sampai-sampai kita lihat nih suatu peristiwa ketika dipindahkan Ka'bah. Ketika itu kita lihat bagaimana sahabat ini mendengarkan perkataan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana para sahabat ini berpegang teguh dengan kalimat, dengan kata-katanya Nabi Muhammad SAW tanpa tanya, tanpa pamrih, tanpa mengatakan apakah mungkin ini dari Muhammad, ini dari Nabi Muhammad, tanpa ragu. Bagaimana itu? Ketika para sahabat ini sedang sholat. Sebagian para sahabat sedang sholat. Sholatnya menghadap kemana? Sholatnya masih menghadap ke Masjidil Aqsa. Sebagian sahabat masih sholat ke Masjidil Aqsa, menghadap ke Masjidil Aqsa. Kemudian datang kabar daripada sahabat yang lain dan mengatakan, ketahuilah telah diturunkan ayat oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kiblat telah berpindah dari Masjidil Aqsa menuju ke Masjidil Haram. Ketika itu para sahabat tanpa membatalkan sholat, tanpa berpikiran apapun, langsung di tengah-tengah sholat ketika menghadap Masjidil Aqsa langsung berpindah kiblatnya menuju ke Masjidil Haram. Di tengah-tengah sholat, sampai diabadikan nama masjid sekarang. Ada nama masjid namanya Masjid Kiblaten. Apa arti Masjid Kiblaten? Masjid Kiblaten ini artinya masjid yang memiliki dua kiblat. Kalau kita lihat, kalau kita masuk masjidnya, kiblatnya cuma satu. Tapi kenapa kok dinamakan Masjid Kiblaten? Karena di zaman dahulu, di zaman Nabi Muhammad, ketika perpindahan kiblat tersebut langsung para sahabat ini tanpa membatalkan sholat, mulai dari menghadap ke Masjidil Aqsa, langsung berpindah menuju ke Masjidil Aqsa. Maka masjid tersebut dikatakan Masjid Kiblaten. Maka ketika Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memindahkan kiblat, Nabi Muhammad sangat bangga, sangat bahagia. Dengan bangga Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabatnya untuk juga memindahkan kiblatnya. Dan ini terjadi di bulan Sya'ban. Ini terjadi peristiwa ini di bulan Sya'ban dan mengajarkan juga kepada kita apa hikmah yang bisa kita ambil. Mengajarkan juga kepada kita bahwasanya sekarang kita di bulan Sya'ban, kita tanya kepada hati kita, kita tanya kepada diri kita ini atau hati kita ini menghadap atau berkiblat kepada siapa? Hati kita sekarang menghadap kepada siapa? Berkiblat kepada siapa? Apakah hati kita masih berkiblat kepada orang-orang Yahudi sehingga perilaku kita seperti orang-orang Yahudi, cara bicara kita seperti orang-orang Yahudi, cara muamalah kita seperti orang-orang Yahudi? Maka kalau memang seperti itu, maka dengan kemuliaan bulan Sya'ban ini, pindahkan hati kita juga, pindahkan kiblat hati kita
mulai dari menghadap kepada mereka daripada orang-orang Nasara dan orang-orang Yahudi, mana di bulan Sya'ban ini kita berusaha untuk memindahkan hati kita sebagaimana Allah memindahkan kiblat. Pindahkan hati kita untuk menghadap kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kiblat hati adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiblatnya umat Islam, hatinya umat Islam hanya untuk menghadap kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita tahu Nabi Muhammad SAW ini senantiasa memberikan kita peringatan dan memberikan kita suatu kabar yang mengerikan. Dengan mengatakan, Nabi Muhammad mengatakan kepada para sahabatnya, kelak di akhir zaman, kata Nabi Muhammad SAW, la tatabi'anna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuhu. Nabi Muhammad mengatakan, hai kau sahabatku, hai kau umatku, hai kau umatnya Nabi Muhammad SAW, kalian, kata Nabi Muhammad, akan mengikuti adat-adat atau kebiasaan-kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Ini Nabi Muhammad sendiri yang berbicara. Dan ini jelas kita sudah lihat di zaman sekarang. Nabi Muhammad mengatakan, kalian akan mengikuti adat atau akan mengikuti kebiasaannya orang-orang sebelum kalian. Bagaimana mengikutinya? Mengikutinya setapak demi setapak. Bukan mengikuti langsung, tapi sedikit demi sedikit kalian akan mengikuti. Mulai dari cara bicara, mulai dari potongan rambut, mulai dari cara berpakaian, mulai dari cara berjalan dan yang lainnya. Nabi Muhammad ini yang mengatakan, shibran bi shibrin, selangkah demi selangkah, sekilan demi sekilan. Nabi Muhammad mengatakan, sedikit demi sedikit kalian akan mengikutinya. Sampai-sampai, kata Nabi Muhammad, kalau sudah parah, hatta lau dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuhu, sampai-sampai jika orang-orang sebelum kalian ini memasuki lubang biawak, maka kalian pun akan mengikuti mereka untuk memasuki lubang biawak, kata Nabi Muhammad SAW. Ini maksud Nabi Muhammad apa? Kenapa Nabi Muhammad mengatakan seperti ini? Apa maksudnya Nabi Muhammad mengatakan kalian akan mengikuti orang sebelum kalian? Siapa maksudnya orang sebelum kalian? Sahabat berbicara, ya Rasulullah, apakah yang kau maksud orang sebelum kalian ini orang Yahudi dan orang Nasara, orang Kristen dan orang-orang Yahudi? Kata Rasulullah, apa? Kalau bukan mereka siapa lagi, kata Nabi Muhammad. Kalian akan mengikuti mereka, kata Nabi Muhammad SAW. Orang Yahudi dan orang Nasara. Sampai seandainya jika mereka itu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara masuk ke lubang biawak, maka kalian pun akan mengikutinya, kata Nabi Muhammad SAW. Di sini Nabi Muhammad SAW mengambil misal diambil lubang biawak. Kenapa kok tidak lubang binatang lain? Kenapa kok yang diambil sama Nabi Muhammad ini permisalan lubang biawak? Karena sebagian ulama mengatakan bahwasanya biawak ini kalau sudah membuat lubang, membuat sarang di bawah tanah, itu seandainya ada binatang lain yang mengikuti biawak tersebut, maka bisa masuk. Akan tetapi binatang yang mengikuti tersebut tidak mungkin bisa keluar. Karena biawak ini kalau sudah membuat lubang akan sulit dicari mana jalan keluarnya, mana jalan masuknya. Begitu juga kenapa Nabi Muhammad mengambil pemisalan seperti itu, karena juga jika kalian sudah mengikuti orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, maka kalian akan sulit untuk kembali mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ini sudah dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW 1400 tahun yang lalu, 14 abad yang lalu Nabi Muhammad sudah mengatakan ini. Dan kita sudah lihat, sudah jelas, apalagi di akhir zaman seperti ini, orang yang mengikuti pakaiannya, jelas mengikuti Nabi Muhammad SAW, dikatakan, kau pakaiannya pakaian apa itu? Orang wanita yang sudah jelas berhijab, jelas itu ada di dalam Al-Quran, perintah dari Allah, malah dikata-katain, malah dihina.
Akan tetapi orang yang rambutnya ya dibuat seperti orang-orang barat, kemudian celananya mengikuti model-model mereka, dikatakan apa? Dikatakan bagus, itu modern. Nah, ini berarti orang tersebut telah berpikiran seperti yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Orang ini sudah mengikuti orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, maka sulit bagi mereka untuk kembali mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dan ini bahaya sekali. Khususnya di bulan Sya'ban ini, kita pasang niat kita. Sebagaimana Allah merubah kiblat umat Islam daripada orang-orang Yahudi menuju ke Masjidil Haram, maka semoga juga Allah merubah kiblat hati kita. Allah merubah kiblat hati kita daripada berkiblat kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Semoga kita dijadikan hati kita berkiblat kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga semua amal-amalan kita sama dengan amal-amalan Nabi Muhammad SAW, sehingga perilaku kita seperti perilaku Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad juga mengatakan, kelak di akhir zaman orang yang mengikuti sunnahku akan dikatakan orang asing. Orang yang mengikuti sunnahku, kata Nabi Muhammad, di akhir zaman akan dikatakan orang asing. Dan ini sudah terjadi juga. Nabi Muhammad juga mengatakan, fatuba lil ghuraba, maka beruntung itu orang-orang yang dikatakan orang asing. Beruntung itu orang-orang yang dikatakan orang asing. Jangan kau malu, tapi justru kau akan dipuji oleh Nabi Muhammad SAW dengan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Jangan kau putus asa kembali karena ya orang-orang di sekitar kalian, tapi kalian harus terus berjalan mengikuti Nabi Muhammad SAW, walaupun orang-orang di sekitar kalian tidak membantu kalian, tidak menyupport kalian. Karena ini sudah dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini yang terjadi di bulan Sya'ban. Satu perkara yaitu perpindahan kiblat. Kita bisa ambil hikmah, kita juga harus memindahkan kiblat kita, ya, kiblat hati kita kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, peristiwa yang sangat agung juga, peristiwa yang sangat mulia juga, dan ini peristiwa ini sebab musabab Nabi Muhammad SAW menisbatkan bulan Sya'ban kepada dirinya. Kenapa sih Nabi Muhammad SAW menisbatkan bulan Sya'ban kepada dirinya sendiri? Padahal Nabi Muhammad lahirnya di bulan Rabiul Awal, bukan di bulan Sya'ban. Tapi kenapa Nabi Muhammad mengatakan bulan Sya'ban ini bulanku? Karena ulama mengatakan bahwasanya sebab Nabi Muhammad SAW mengatakan bulan Sya'ban ini bulanku, karena di bulan Sya'ban ini diturunkan ayat Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ayat yang mulia ini, ayat yang memerintahkan umat Islam untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di mana? Di bulan Sya'ban. Dan ketika ayat itu turun, Nabi Muhammad keluar daripada rumahnya. Ini sahabat belum ada yang tahu. Nabi Muhammad keluar dari rumahnya, Nabi Muhammad tersenyum. Nabi Muhammad ini, kalau kita bisa memandang Nabi Muhammad ini wajahnya berseri-seri. Setiap hari Nabi Muhammad ini wajahnya berseri-seri. Akan tetapi para sahabat melihat ketika itu wajahnya lebih ceria lagi, seakan-akan ada kabar gembira. Maka para sahabat mendekati Nabi Muhammad SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, aku melihat wajahmu ini seakan-akan kau sedang bergembira. Memangnya ada kabar apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, ya, ada kabar gembira, ada kabar luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Baru saja malaikat Jibril datang kepadaku membawakan kabar gembira dari Allah untuk umatku, kata Nabi Muhammad SAW. Untuk kalian, kata Nabi Muhammad SAW. Apa kabar itu? Kabar itu adalah Nabi Muhammad mengatakan, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk bersolawat, dan Allah mengatakan, barang siapa yang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW satu kali, maka aku, kata Allah Subhanahu wa taala, akan bersolawat kepada orang tersebut berapa? 10 kali. Kalau kita mau bahas lagi, apa sih maksudnya Allah bersolawat kepada kita 10 kali? Apa arti Allah bersolawat kepada kita 10 kali? Maksud daripada Allah bersolawat kepada kita, arti solawatnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah rahmat
yang akan Allah berikan kepada kita. Kita bersolawat kepada Nabi Muhammad 1 kali, maka Allah akan melimpahkan kepada kita 10 rahmat. 10 rahmat ini untuk apa? Apa gunanya 10 rahmat? Ulama di sini mengatakan 1 rahmat. Kata ulama, jika seandainya kalian diberikan oleh Allah hanya 1 rahmat, seumur hidup hanya diberikan 1 rahmat, kata Allah, kata ulama, maka 1 rahmat tersebut telah cukup untuk menyelamatkan kalian daripada fitnah akhir zaman, daripada siksa kubur, daripada api neraka, dan sudah cukup untuk memasukkan kalian kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini 1 rahmat. Bagaimana kalau kita dirahmati sama Allah 10 rahmat? Itu kalau kita sholawat sama Nabi Muhammad 1 kali. Kalau kita sholawat sama Nabi Muhammad 2 kali, 20 rahmat untuk kita. Kalau kita sholawat sama Nabi Muhammad 10 kali, 100 rahmat untuk kita. Kalau kita sholawat 100 kali, 1000 rahmat untuk kita. Maka kemuliaan tidak ada ruginya orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kalau kita lihat ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ketika Allah ini ingin memerintahkan kita untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad, Allah tidak memakai kebiasaannya Allah. Karena kebiasaannya Allah ini ketika memerintahkan kita untuk suatu ibadah, Allah tidak melakukan ibadah tersebut. Ketika Allah memerintahkan kita untuk sholat, apakah Allah sholat? Tidak. Ketika Allah memerintahkan kita untuk berhaji, apakah Allah haji? Tidak. Ketika Allah memerintahkan kita untuk berzakat, apakah Allah zakat? Tidak. Tapi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memerintahkan kita untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad, Allah dulu yang memulai. Allah dulu yang mengatakan, innallaha, ketahuilah sesungguhnya Allah, aku Allah. Bukan hanya aku Allah yang bersolawat, tapi juga para malaikatku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Yusalluna ala nabi, telah bersolawat dan senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah dimulai dengan dirinya dan para malaikatnya, kemudian Allah baru memerintahkan kita. Dan ketika Allah memerintahkan kita, Allah memanggil kita dengan sebaik-baik panggilan. Allah tidak memanggil kita, hai wahai manusia, tidak. Hai wahai seseorang, tidak. Hai wahai umat Islam, tidak. Tapi Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai kau wahai seseorang yang hatinya telah terpenuhi dengan iman. Hai kau orang-orang yang telah beriman denganku dan beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat undangannya Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad. Luar biasa. Memanggil kita dengan seseorang yang telah diisi hatinya dengan penuh iman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai kau yang telah dipenuhi hatinya dengan iman, mari bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sampaikan salammu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan perintah ini malu seseorang yang mengaku umatnya Nabi Muhammad, yang bangga dengan Nabi Muhammad, akan tetapi sedikit bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang dia bangga, aku bangga menjadi umatnya Nabi Muhammad. Karena sebab aku menjadi umatnya Nabi Muhammad, maka aku menjadi umat yang paling mulia. Dia bangga dengan lisannya, akan tetapi lisannya tidak pernah dipakai untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka ini memalukan, aib untuk kita. Maka hendaknya kita perbanyak solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka ketika salah satu sahabat mendengarkan ayat yang mulia ini dan juga tawaran Allah, barang siapa yang bersolawat 1 kali maka Allah akan merahmati 10 kali. Ketika salah satu sahabat telah mendengar kemuliaan yang luar biasa ini, salah satu sahabat ini memberanikan diri untuk mendekati Nabi Muhammad SAW. Ketika salah satu sahabat ini mendekati Nabi Muhammad SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, aku tadi telah mendengarkan luar biasa pahala yang untuk bersolawat kepadamu. Sungguh tidak ada rugi orang yang bersolawat kepadamu ya Rasulullah. Untung dan luar biasa keuntungan yang akan didapatkan oleh orang yang bersolawat kepadamu. Akan tetapi ya Rasulullah, ketahuilah bahwasannya aku ini memiliki waktu khusus untuk berzikir setiap hari. Kata sahabat Nabi Muhammad, aku punya waktu khusus untuk berzikir setiap hari. Akan tapi aku zikirku ini macam-macam.
Aku berzikir pakai la ilaha illallah, aku berzikir pakai subhanallah, aku berzikir pakai alhamdulillah, aku berzikir pakai la haula wala quwata, aku berzikir pakai sholawat kepadamu. Maka setelah aku mendengarkan kemuliaan berzikir dengan sholawat, hendaknya aku pakai sholawat ini seberapa banyak ya Rasulullah? Apakah aku pakai 1/4 waktu di dalam zikirku khusus aku pakai untuk bersolawat ya Rasulullah? Nabi Muhammad mengatakan apa? Jika kau pakai 1/4 itu bagus, akan tetapi jika kau tambah lebih bagus, kata Nabi Muhammad SAW. Lebih bagus ya Rasulullah? Iya lebih bagus. Ya sudah, kalau gitu setengah waktuku untuk berzikir khusus aku pakai untuk bersolawat kepadamu ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan setengah itu bagus, kata Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi jika kau tambah maka lebih bagus, kata Nabi Muhammad SAW. Lebih bagus ya Rasulullah? Ya sudah, kalau begitu 3/4 waktu untuk berzikir khusus aku pakaikan untuk bersalawat kepadamu ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan itu bagus, tapi kalau kau tambah lebih bagus, kata Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, ya sudah, kalau begitu semua waktuku untuk berzikir khusus aku pakai untuk bersolawat kepadamu ya Rasulullah. Lihat, para sahabat menghabiskan waktu zikirnya hanya untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kita lihat balasan dari Nabi Muhammad apa kira-kira bagi orang yang menghabiskan waktunya untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Apa balasannya? Balasannya Nabi Muhammad mengatakan, kalau kau benar jujur seperti itu, kalau kau memang benar menghabiskan waktumu untuk bersolawat kepadaku, kata Nabi Muhammad SAW, idzan tukfahamuk, kata Nabi Muhammad. Kalau begitu, segala yang kau inginkan, segala yang kau hajatkan, segala yang kau butuhkan akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bersolawat kepadaku, kata Nabi Muhammad SAW. Tanpa perlu meminta, tanpa perlu mengharap, cukup perbanyak solawat kepada Nabi Muhammad, kata Nabi Muhammad, maka segala yang terlintas di dalam hatimu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini janji bukan dari manusia biasa, tapi ini janji keluar daripada lisan Nabi Muhammad SAW yang tidak pernah berbohong. Orang yang menghabiskan waktunya untuk bersolawat, setiap hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa perlu meminta. Apakah hanya itu? Tidak, ditambah lagi sama Nabi Muhammad SAW. Idzan tukfahamuk wa yughfar laka dzambuk. Kalau begitu segala hajatmu akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa perlu meminta ampun. Cukup kita duduk bersolawat, menghabiskan waktu kita, membasahi lisan kita untuk memuji Nabi Muhammad SAW, segala hajat kita yang memenuhi Allah Subhanahu wa taala. Segala dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa kita, dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita tanya, rugi atau tidak orang yang menghabiskan waktunya untuk sholawatan? Rugi atau tidak? Jelas tidak ada ruginya. Kita duduk di sini, keluarga kita yang membutuhkan dikabulkan semua permintaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk di sini, jika keluarga kita ada yang sakit, disembuhkan penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk di sini untuk memuji Nabi Muhammad SAW. Kita banyak dosa, keluarga kita banyak dosa, anak cucu kita banyak dosa, keluarga orang tua kita banyak dosa, diampuni semua dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sholawat ini adalah satu-satunya jalan yang paling mudah untuk mendekat kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita tanya kepada hadirin dan hadirat, kira-kira mau apa enggak dekat dengan Nabi Muhammad di surga? Mau apa enggak dekat sama Nabi Muhammad di surga? Enggak mau. Mau apa enggak dikumpulkan sama Nabi Muhammad di surga? Nabi Muhammad ini kalau di surga, Bu, Pak, nih, Nabi Muhammad ini kalau di surga diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga yang paling atas. Di surga yang paling atas namanya Jannatul Firdaus. Dan di Jannatul Firdaus ini ada tempat khusus namanya Al-Wasilah. Dan itu khusus untuk Nabi Muhammad dan para kekasihnya. Kira-kira kalau kita diletakkan di sana mau atau tidak? Tidak ada yang mau. Mau atau tidak? Mau.
Kita jawab mau. Kita kasih pertanyaan lagi. Pantas atau tidak kita? Hah? Mau atau tidak? Mau. Pantas atau enggak? Kita punya tangan kotor, kita punya hati kotor, kita punya lisan kotor, kita punya mata kotor. Masuk surga itu sudah alhamdulillah kita masuk surga. Apalagi kalau mau diletakkan di surga yang paling atas, sulit sekali mungkin kalau pemikiran kita. Tapi kita punya Nabi Muhammad. Kita punya Nabi yang paling agung. Kita punya Nabi yang perhatian kepada umatnya. Kita punya Nabi yang senantiasa memikirkan umatnya. Nabi Muhammad SAW ini mengetahui bahwasanya umatnya di akhir zaman ini akan mudah sekali untuk berbuat maksiat dan akan sulit sekali untuk berbuat taat. Maka Nabi Muhammad terus membukakan jalan kepada kita, walaupun kalian umatku yang berada di akhir zaman, walaupun kalian banyak maksiat, walaupun kalian jelas banyak dosa, tapi aku akan beri kalian jalan untuk mempermudah dekat kepadaku, kata Nabi Muhammad SAW. Dengan apa? Dengan dua perkara. Cukup dengan dua perkara ini, insya Allah kita dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW di surga. Apa dua perkara tersebut? Yang pertama, senantiasa basahi lisan kita dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena daripada janji Nabi Muhammad SAW mengatakan, barang siapa yang memperbanyak solawat kepadaku, maka kelak di hari kiamat orang tersebut paling dekat dengan aku, kata Nabi Muhammad SAW. Dan ya, memperbanyak solawat, tempatnya solawatan itu bukan hanya di masjid. Salah kalau orang mengatakan saya mau solawatan di majelis, salah. Tapi solawatan itu bukan hanya di masjid, bukan hanya di majelis, tapi solawatan itu di setiap tempat. Kita mau keluar dari masjid, kita solawat. Kita mau masuk rumah, kita solawat. Kita di perjalanan, kita solawat. Kita naik mobil, kita solawat. Basahi lisan kita terus dengan solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan ini insya Allah kita dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, ini pesan dari Nabi Muhammad SAW langsung. Nabi Muhammad mengatakan, man ahya sunnati, barang siapa yang menghidupkan sunnahku. Maksudnya apa ya Rasulullah? Maksudnya Rasulullah mengatakan di akhir zaman itu sunnah Nabi Muhammad akan hilang, akan mulai pudar daripada umat Islam. Sudah jarang orang yang fokus dengan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Kalau sekarang kita tanya sama hadirin, kita sekarang berada di masjid, betul tidak? Dan masjid ini ada adab-adabnya, betul tidak? Kira-kira daripada hadirin ini, ya, mengaku umat Nabi Muhammad, bangga dengan Nabi Muhammad, cinta dengan Nabi Muhammad, kira-kira yang masuk masjid tadi pakai kaki kanan siapa? Yang masuk masjid tadi pakai kaki kanan siapa? Ada yang mau angkat tangan? Nah, masuk masjid tadi pakai kaki kanan. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan orang yang mengaku cinta sama Nabi Muhammad saja meninggalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ini yang membuat Nabi Muhammad sedih. Dan Nabi Muhammad senantiasa mengingatkan para sahabatnya, ketahuilah wahai para sahabatku, kelak di akhir zaman sunnahku ini akan banyak yang mati. Sunnahku ini akan banyak ditinggalkan oleh umatku. Maka barang siapa, kata Nabi Muhammad, yang menghidupkan satu saja daripada sunnahku yang telah ditinggal oleh banyak manusia, maka janji aku, kata Nabi Muhammad SAW, akan menggandeng tangan orang tersebut untuk masuk surga bersamaku. Kira-kira kita masuk masjid pakai kaki kanan ini mudah atau sulit? Sulit atau mudah? Hah? Jelas mudah sekali. Sangat mudah. Anak bayi bisa, anak kecil bisa. Bahkan kita hafal doa masjid, masuk masjid, keluar masjid, adab-adabnya kita semua tahu. Tapi kenapa kok kita tidak mau menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW? Bahwasanya Nabi Muhammad mengatakan, man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka itu adalah tanda cintanya kepadaku. Dan barang siapa yang cinta kepadaku, maka aku akan mengajaknya masuk ke dalam surga bersamaku, kata Nabi Muhammad SAW. Hanya dengan satu menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW, kita bisa bersama Nabi Muhammad SAW. Maka ayo kita fokuskan kepada diri kita.
fokuskan kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita. Ayo hidupkan lagi sunnah Nabi Muhammad SAW. Ayo hidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW di masjid-masjid. Hidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW di majelis-majelis. Hidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW di rumah-rumah. Hidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW yang ada di jalanan. Hidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW walaupun yang ada di pasar, walaupun di kamar mandi, dimanapun kita berada. Hidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai bukti rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, dan insya Allah dengan itu semua kita semua dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW di surga yang paling atas. Allahumma ya man wafaqa ahlal khair lil khair wa anahum alaih wa wafiqna lil khair wa aina alaih wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan alhamdulillah begitu jelas dan gamblang pemaparan tausiah dari beliau. Dan kami lanjutkan acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab kepada para jamaah putra ataupun putri bagi yang ingin menanyakan sesuatu, menyampaikan pertanyaan, kami persilahkan. Mas, monggo masuk ke depan, Mas. La ilaha illallah. Mungkin bagi jamaah putri ada yang ingin menyampaikan pertanyaan. Monggo Mas, kesini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reparti dari Geno, mau nanya itu apa guys ya? Amalan paling afdol di bulan Sya'ban apa Bib? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Terima kasih. Monggo Habib sakit dijawab. Insyaallah. Pertanyaan yang luar biasa. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW menisbatkan bulan Sya'ban ini kepada dirinya, maka bulan yang sebenarnya tidak ada kemuliaan di dalamnya menjadi bulan yang mulia. Kenapa menjadi bulan yang mulia? Karena bulan ini dinisbatkan kepada manusia yang paling mulia. Bulan Sya'ban tidak ada kemuliaannya, tapi gara-gara Nabi Muhammad mengatakan bulan ini bulanku, maka bulan Sya'ban menjadi bulan yang mulia. Begitu juga diri kita. Diri kita ini apakah ada kemuliaan dalam diri kita? Tidak ada. Kita ini manusia biasa. Tapi kalau kita mau menjadi manusia yang paling mulia, maka nisbatkan diri kita kepada Nabi Muhammad SAW. Lahirkan Nabi Muhammad di dalam hati kita. Isi diri kita dengan Nabi Muhammad SAW. Alias hidupkan Nabi Muhammad di dalam diri kita. Kita makan ikut Nabi Muhammad, minum ikut Nabi Muhammad, berjalan seperti Nabi Muhammad, masuk masjid seperti Nabi Muhammad. Dengan ini kita akan dijuluki oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanggil sebagai insan Muhammadi. Apa itu insan Muhammadi? Insan Muhammadi ini manusia biasa. Akan tetapi jika seseorang melihat manusia tersebut seakan-akan melihat Nabi Muhammad SAW. Manusia biasa. Akan tetapi jika seorang melihat orang tersebut ingat dengan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Cara makannya seperti cara makan Nabi, cara tidurnya seperti cara tidur Nabi, cara berjalannya seperti cara bicara Nabi, cara bicaranya seperti cara bicara Nabi Muhammad SAW. Maka sebaik-baik amalan di bulan yang mana bulan tersebut dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW, maka kita berusaha agar kita dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan menghidupkan sunnah-sunnahnya dan memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam. Terima kasih. Untuk sesi tanya jawab kami cukupkan, dan selanjutnya adalah doa. Untuk doa, Allah SWT barakatuh. Habib Hasan, waktu dan teman kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thanan anta kama athnayta ala nafsika falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarithal arda wa man 'alayha wa anta khairul warithin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la yaj'al fina syaqiyan wa la mahruma.
Ya Allah, kami adalah segerombolan daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami tidak berkumpul di majelis ini kecuali karena rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena rasa rindu kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kami mengharap daripada pengampunan-Mu ya Allah, kami mengharap daripada rahmat-Mu ya Allah, kami mengharap daripada ridha-Mu ya Allah. Maka demi kemuliaan majelis ini ya Allah, ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah, bersihkan hati kami ya Allah, limpahkan rahmat-Mu kepada kami ya Allah, limpahkan pengampunan-Mu kepada kami ya Allah. Maka ya Allah, tidaklah seseorang keluar daripada majelis ini kecuali Engkau telah sucikan hatinya ya Allah, kecuali Engkau telah sucikan daripada dosa-dosanya ya Allah. Engkau sucikan matanya ya Allah sehingga bisa memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau sucikan hatinya sehingga bisa berhubung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau sucikan seluruh tubuhnya ya Allah agar pantas dan layak untuk memasuki surga-Mu ya Allah. Ya Allah, kami hadir di majelis ini ya Allah. Kami semua daripada yang hadir di majelis ini memiliki hajat ya Allah, hajat di dunia maupun hajat di akhirat ya Allah. Maka demi kemuliaan majelis ini ya Allah, kabulkan semua hajat-hajat kita ya Allah, hajat di dunia ya Allah maupun hajat-hajat di akhirat ya Allah. Dan juga mungkin daripada keluarga kami ya Allah, atau kami yang hadir di majelis ini, atau anak cucu kami ya Allah, atau keluarga, ke orang tua kami ya Allah yang mungkin sekarang masih berada di rumah sakit atau lagi sedang sakit ya Allah. Maka demi kemuliaan majelis ini ya Allah, angkat penyakit mereka ya Allah, angkat penyakit kami ya Allah, baik itu penyakit hati atau penyakit zahir maupun penyakit batin ya Allah, demi kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ya Allah, akhiri usia kami ya Allah yang hadir di majelis ini maupun yang mendengarkan kami ya Allah, akhiri usia mereka dan kami ya Allah dengan husnul khatimah, sedangkan lisan kita basah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita layak untuk berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jauhkan kita ya Allah daripada fitnah akhir zaman, dan juga jauhkan kita ya Allah daripada fitnah kubur, dan juga ya Allah jauhkanlah kita daripada fitnah ahli barzakh ya Allah. Dan kumpulkan kita bersama para sahabat, kumpulkan kita bersama ahlul bait Nabi Muhammad SAW, kumpulkan kita bersama ulama, bersama aulia, bersama orang-orang soleh, bersama para habaib dan para kiai ya Allah, di surga-Mu yang paling atas bersama para Nabi Muhammad SAW. Ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.